Salam profit bagi rekan-rekan trader, pecinta strategi trading hedging korelasi. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana resiko dalam trading hedging korelasi. Memang kalau kita tidak benar-benar memperhatikan korelasi pasangan forex ya, itu sangat besar kemungkinan akan resiko yang sangat besar. Saya sudah mengalami ini ya, tentang strategi hedging korelasi ini ya. Memang sejak awal, sejak 10 tahun lalu, setelah saya mengenal dunia trading forex ini, di pikiran saya selalu berpikir, ini bagaimana caranya biar punya satu strategi, tapi bagaimana ya? Terus saya mencari informasi. Nah, kebetulan saya melihat bahwa hedging korelasi adalah salah satu strategi yang patut diperhitungkan. Dan sejak saat itu saya mencoba merumuskan berbagai skenario, berbagai trik ya, bagaimana caranya. Ini seperti ini akun saya ya. Ini adalah salah satu akun saya di broker FXCM. Ini saya deposit tahun 2015 sebanyak 2.796 US dollar. Nah, ya, seperti saya katakan tadi, saya mencoba berbagai macam trik hedging korelasi. Nah, pada saat itu, ya, saya coba, ya setelah merasa saya strategi yang saya konsep, saya rasa sudah oke. Ini saya deposit 2.796 dolar tahun 2015 dan saya cobakan. Nah, ini sepertinya dulu saya trading korelasi GBP USD. Nah, di sini di mana ya? GBP USD, ya ini dia GBP USD Euro USD. Saat itu kalau tak salah itu sell buy. Nah, apa yang terjadi? Dalam grafik ini, grafik MyFXBook ya, ini akun saya, ini nama saya Laban Trader. Ya, pertama-tama, nah, naik ya, naik. Nah, tiba-tiba ini bulan November 2015, nah mulai dia nih kacau. Nah, hingga 2016 benar-benar hampir margin call ya, hampir MC. Nih, saat itu balance yang tersisa sekitar 260 US dollar. Lalu saya cut loss ya. Apa yang terjadi saat itu adalah ketika saya sell buy GBP USD Euro USD,
ternyata jaraknya, nah kalau sell by itu kan artinya kan dalam jaraknya yaitu ada jarak kedua pasangan korelasi itu jauh ya, jauh. Ini sell, ini buy. Ini harapan kita begini. Nah, dalam pikiran saya saat itu adalah sell buy ya GBP ini di atas, EURUSD di bawah, sell buy. Ternyata ya mulai di sini dia mulai Desember 2015 makin melebar, habis hampir habis balance. Nah, kenapa terjadi hal seperti itu? Nah, ternyata saya salah, benar-benar salah memperkirakan korelasi kedua pair itu atau korelasi pasangan GBP USD EURUSD. Karena saat itu patokan saya adalah korelasi berdasarkan harian. Nah, kalau di apa ini ada itu di websitenya MyFXbook. Ini ada apanya? Ini ada korelasinya. Nah, ini saya perhatikan ketika itu. Nah, ketika itu indikatornya menunjukkan bahwa korelasinya sedang menjauh ya, katakanlah seperti menjauh. Nah, bahkan berbalik. Makanya saya sell GBP USD buy EURUSD. Nah, ternyata terbalik. Nah, singkat waktunya sampai ini hampir habis sampai 2016 hampir habis. Nah, dari sinilah saya menyadari bahwa hedging korelasi ini sangat berbahaya bila dilakukan tanpa benar-benar mengetahui korelasinya, gap yang sebenarnya. Ya, artinya di sini kalau kita hanya berdasarkan patokan pada korelasi harian, mingguan atau bulanan, itu tidak cukup. Nah, sejak saat itu saya berpikir, bagaimana sekiranya kalau dihitung gapnya itu, dikalkulasi, dilihat semua histori selama bertahun-tahun. Nah, maka saya coba copy ya, saya coba lihat, copy, hitung histori di MetaTrader 4 ini di historinya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya ambil, tapi ini pun mengambilnya sangat sulit ya, karena sebagian data hilang. Maksudnya kesulitannya adalah menyesuaikan tanggal kedua pair tersebut ya. Nah, setelah saya ambil datanya, saya hitung, saya komparasi. Inilah hasilnya. Sebentar. Inilah hasilnya, menghasilkan 165 kombinasi. Ini berdasarkan histori 8 tahun hingga 10 tahun. Nah, apa akibatnya atau bagaimana hasilnya setelah saya menerapkan ini? Ya. Nah, di sini terlihat. Nah, dari balance yang tersisa hanya 265 ya, 260 berapa? Saya lupa. 260 US dollar lah katakan ya. Nah, dia mulai ya, stabil naik
naik. Nah di sini ada sedikit penurunan. Ini ya tahulah ya, yang namanya tangan gatal masih coba improvisasi. Ini ada cut loss. Nah, oke, lanjut lagi tahun 2019 ini ada loss. Nah ini apa ini? Ini masih berhubungan dengan mata uang euro dan pound sterling. Nah ini adalah kenapa ini sepertinya sangat besar ya. Ini adalah kejadian momen kemarin itu Inggris keluar dari Uni Eropa ya, Brexit. Nah itu. Nah sehingga saya kemarin hampir sekitar 2000 poin ya, dari titik terjauh 2000 poin, 2000-an poin. Nah makanya saya cut loss itu. Jadi saya cut loss ya, memang semua instrumen keuangan bahkan saham kemarin itu rontok ya. Nah itu salah satu. Nah selanjutnya ini di bulan Maret, sekitar bulan Maret ya 2020. Nah ini juga ada kejadian global yaitu COVID. Nah di sini juga ya kacau semua, keuangan dunia, saham banyak yang rontok. Nah banyak rontok. Jadi di sini pun tergambar juga yang posisi yang terjauh makin jauh. Nah yang dekat makin merapat, pokoknya kacau. Nah itu salah satu yang harus diantisipasi. Yang pertama tadi, kita harus benar-benar mengetahui, memahami korelasi sepasang korelasi, hubungannya seperti apa. Artinya kita tidak cukup hanya melihat data korelasi hariannya atau mingguan, bulanannya. Nah, tidak cukup seperti itu. Harus tahunan. Nah, dengan kejadian seperti itu, nah, makanya di sini sejak akun saya hampir MC, saya kalkulasilah semua histori korelasi ya. Saya ambil data historinya dari histori 8 sampai 10 tahun. Terus saya bandingkan dalam grafik, saya hitung di Excel. Nah, ya jadilah ini. Jadilah tabel Excel Signal Analysis Forex Correlation Hedging ini ya. Sebanyak 165 pantauan atau 165 yang harus kita pantau korelasinya. Nah, artinya bahaya yang pertama ini atau risiko yang besar yang pertama ini sudah bisa diatasi. Buktinya ini setelah saya lakukan trading berdasarkan ini ya, terbukti konsisten. Nah ini memang tangan gatal ya, mau improvisasi, tapi ya akhirnya cut loss. Nah masalah ini tadi sudah teratasi. Nah masalah ini adalah
seperti Brexit di sini dan pandemi COVID, ini masalah bencana ini ya. Masalah bencana, masalah global. Nah, ini yang beginian memang artinya tidak selalu ada, tapi harus diantisipasi ya, harus diantisipasi. Ya, itu makanya untuk trading hedging korelasi ini kita harus benar-benar memperhitungkan manajemen risiko ya. Saya sudah buat juga ini simulasinya dalam Excel juga. Misalnya ini adalah GBP USD dan ini Euro USD. Nah, ini saya baru simulasikan tadi dengan balance 500, lot 0,01, keduanya sama. Nah, dengan memperhitungkan manajemen risiko, ya artinya seperti saran saya sebelumnya atau di role manajemen risiko hedging korelasi saya ini, saya anjurkan agar mampu menahan minus hingga 2000-an poin ya, artinya dengan balance 500 lot 0,01 ini sanggup menahan 2000-an poin. Artinya apa? Dengan melakukan hal seperti ini kita masih bisa melakukan averaging ya, averaging, mana tahu berbalik dari perkiraan, atau mana tahu terjadi hal seperti ini tadi, kejadian fundamental global, Brexit dan pandemi ya. Nah, artinya kita masih sanggup, dana yang kita mainkan masih mampu untuk menahan semua efek fundamental tadi ya. Ya, demikian ini saya tunjukkan ya, akun saya yang terhubung dengan MyFXbook. Sekali lagi kesimpulannya bahwa risiko melakukan hedging korelasi sangat besar bila kita tidak mengetahui seperti apa sebenarnya korelasi kedua pasangan korelasi tersebut. Nah, makanya histori tahunan ya, bertahun-tahun perlu kita amati. Nah, setelah kita amati, nah pasti ini pastinya seperti ini naik terus, kecuali ada peristiwa global ya. Nah, di sini ada dua, Brexit dan pandemi COVID. Nah, ini pun masih bisa kita antisipasi dengan cara benar-benar memperhitungkan manajemen risiko. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan diberi komentar di kolom komentar. Oke, salam profit.